Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajri. Saya siap mengikuti uji kompetensi program pendidikan guru periode 3 tahun 2021 dengan nomor peserta 1841360077067. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh masuk? Boleh. Baik, Bapak ulangi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa banget. Anda kelas 11 IPA 1 yang sungguh luar biasa semangat pagi ini. Semoga pagi ini kita selalu diberikan kesehatan yang sangat sempurna. Amin. Semoga keluarganya bisa disehatkan juga dengan sempurna, dan semoga hari ini kita mendapatkan pelajaran yang terbaik di masa yang datang. Amin. Baik, untuk mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar perjalanan pembelajaran kita hari ini materi fikih akan berjalan dengan baik. Untuk dipimpin doa, dipersilakan kepada Sinar selaku KM kelas IPA 1. Dipersilakan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, terima kasih Nanda Sunnah yang sudah memimpin doa. Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ingin absen dulu. Izin. Izin kemana? Izin terus. Kendra kemana? Sakit. Ya. Sakit. Terus siapa lagi? Denis kemana Denis? Izin. Baik, berarti sisanya hadir semua ya? Ya. Baik, hadir semua. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan dan yang Amin. bisa selamat sampai tujuan, bisa kembali ke rumah sampai Sukabumi. Amin. Baik, sekarang kita lanjutkan. Sebelum ke materi selanjutnya, Bapak ingin menjelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran hari ini, yaitu tentang materi hudud. Yang pertama, bagaimana tujuan kita mengenal tentang hudud. Salah satunya kita mengenal tentang yang namanya hukum pidana, baik itu pidana secara hukum syariat ataupun pidana secara hukum Indonesia yang memang hari ini kita diam dan tinggal di Indonesia. Terus yang kedua, tujuannya adalah kita mampu menganalisis tentang bagaimana konsep hukum yang ada baik di negara kita Indonesia ataupun yang konteksnya berhubungan dengan agama. Dan yang keempat, yang ketiga, kita bisa mengingat dan bisa mempraktekkan tentang bagaimana hukum-hukum yang nanti akan disampaikan, baik itu hukum penjinahan, hukum penyamun, perampok dan sebagainya, nanti bisa dijelaskan ataupun diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itu tujuannya. Semoga Anda semua bisa memahami tentang tujuan-tujuan yang akan dijelaskan di materi hudud. Baik, sekarang sebelum kita mulai ke materi hudud, Bapak punya permainan untuk lebih menyemangatkan hari ini agar belajar hududnya itu luar biasa. Dan nanti akan terlihat siapa yang fokus belajar, siapa yang fokus mengingat mantannya, siapa yang fokus mengingat hari ini diberi juang-juang jajan yang kecil, dan yang fokus untuk benar-benar mengikuti dan ingin menjadi orang terbaik di masa yang akan datang. Kita uji sekarang. Ujiannya, permainannya adalah tentang bagaimana kamu mengingat angka. Contoh, kalau Bapak mengatakan 1-1, maka yang ngomong? Absen satu. Kalau Bapak ngomong 2-2, maka yang ngomong? Absen 2. Ya, jadi seperti itu nanti sebaliknya. Paham? Paham. Oke, dan untuk menentukan nomornya, maka Bapak hitung dari sini. Ini angka 1, ini absen 1, absen 2, absen 3, absen 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sampai dengan akhir. Jelas ya? Jelas. Paham peraturannya? Paham. Baik, siap-siap semuanya.
335. Peraturannya di saat Bapak berbicara 112 berarti yang ngomong absen 2. Maka nanti yang absen 2 akan berbicara dan mengatakan angka yang selanjutnya. Jadi yang selanjutnya jangan sampai ngomong 11. Jadi kita ulangi. 10, 10, 11. 11, 11, 12. 12, 12, 10. 10, 10, 6. 6, 6, 5. 5, 5, 3. 3, 3, 2. 2, 2, 8. 8, 8, 5. 5, 5, 10. 10, 10, 7. 7, 7, 4. 4, 4, 2. 2, 2, 3. 3, 3, 5. 5, 5. Berarti memang tidak fokus. Terakhir satu kali lagi. Semuanya fokus ya. Semuanya fokus. Baik. 7, 7, 8. 8, 8, 5. 5, 5, 1. 1, 1, 1, 4. 4, 4, 3. 3, 3, 12. Enggak. Tidak ada 15. Kan dia sekolah. 17. Tepuk tangan semuanya. Luar biasa, semuanya sudah bisa fokus. Hanya mungkin beberapa yang karena memang mikiran nomor ya. Kira-kira sama siapa. Nah itu paling juga mikirin mantan. Oke, baik. Setelah ini, setelah semuanya diselesaikan tentang bagaimana teman-teman semua, Anda semua bisa fokus, mari kita memulai pembelajaran kita hari tentang materi hudud. Kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya, sebelum kita memulai ke materi yang hari ini kita akan sampaikan dan hari ini yang akan Bapak sampaikan, kita akan mengingat dulu materi yang sebelumnya. Yang minggu kemarin kita telah dijelaskan itu tentang materi Jinayah. tentang materi jinayah. Cung yang masih ingat tentang materi jinayah? Cung, silakan angkat tangan. Nanti dikasih hadiah sama Bapak. Hadiahnya dapat nilai lebih. Tentang jinayah, betul tentang jinayah. Siapa? Silakan. Apa itu tentang jinayah? Silakan Mia. Jinayat adalah suatu perbuatan yang baik disengaja ataupun tidak disengaja untuk menghilangkan nyawa seseorang. Bisa dikatakan betul karena termasuk ke dalam pembunuhan atau penganiayaan. Karena yang disebut dengan jinayat itu adalah tentang masalah pembunuhan dan penganiayaan. Coba pertanyaan kedua. Ada berapa macam pembunuhan? Ada 4, silakan Hamid. 1. Pembunuhan disengaja, Pembunuhan sengaja, disengaja, pembunuhan tidak disengaja, pembunuhan salah. betul. Jawaban 100. Hafid, ulangan lisannya akan didiskon. Terima kasih. Dan terakhir, tiap tunggal dan bayar apa sih? Tuh. Tiap tunggal itu bayar apa sih? Tuh, tiap tunggal Tiap tunggal itu harus membayar 100 ekor unta. Ya, itu jadi penghadiri untuk pidana itu ada 2, ada pembunuhan, ada penganiayaan. Pembunuhan tadi ada 4, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Itu pembunuhan disengaja, pembunuhan tidak disengaja, pembunuhan tersalah ataupun pembunuhan seperti disengaja. Lalu penganiayaan ada 2, ada penganiayaan ringan, ada penganiayaan berat. Kalau penganiayaan ringan itu penganiayaan berat itu hukumannya disesuaikan dengan apa yang telah dianiayakan. Kalau hukuman ringan itu cukup dengan, kalau penganiayaan ringan cukup dengan dimaafkan ataupun dihukum dengan selain daripada hukuman penganiayaan berat. Paham ya? Oke, terima kasih sudah menjawab. Habib dulu sama Nia dapat diskon nanti diulang lisan minggu depan. Ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang masalah materi hudud. Baik, sekarang kita mulai. Di situ di depan ada gambar. Ada gambar 2 orang yang dipegang oleh polisi. Sebelum kita menjelaskan tentang hudud, siapa yang bisa menganalisis gambar di depan? Tuh. Oke, Nia silakan. Orang yang punya kesalahan terus ditangkap sama polisi. Orang yang punya kesalahan ditangkap oleh Polisi. polisi.
Bisa, betul. Coba ada lagi yang bisa menyimpulkan analisis tentang gambar ke depan. Silakan. Silakan dulu. Orang yang melakukan kesalahan kemudian ditangkap oleh polisi dan akan diberi hukuman. Nah, sudah ketahuan tuh dari dua orang itu, dari Lulu sama Mia. Hudud itu secara artinya, secara ruang lingkup besar atau secara umum, pengertiannya adalah hukuman atau pencegahan. Jelas ya? Nah, ini gambar ini adalah pencegahan karena ada polisi, juga ada penjahat. Nah, polisi ini sebagai pencegah atau sebut apa? Atau yang melaksanakan peraturan atau yang melaksanakan hukum. Nah, ini. Jadi hudud itu adalah hukuman. Kita lanjutkan. Nah, pengertian hudud. Silakan, siapa yang akan membacakan? Silakan siapa? Boleh, tapi mangga. Pengertian hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang berarti pencegahan atau pembatasan antara dua hal. Adapun secara bahasa arti had adalah pencegahan. Menurut istilah hudud adalah hukuman pencegahan tertentu yang telah ditetapkan Allah sebagai instansi hukum untuk mencegah manusia dari melakukan tindakan kejahatan selain dari menghilangkan nyawa seseorang ataupun penganiayaan. Nah, benar kan tadi apa yang disampaikan oleh Nia dan Lulu? Bahwa yang namanya hudud itu adalah hukuman atau pencegahan bagi pelaku-pelaku yang berbuat kesalahan yang ada di ruang lingkup hudud. Nah, sekarang apa saja kesalahan-kesalahan yang ada di ruang lingkup hudud? Ada ini. Nah, pembahasan yang ada dalam hudud salah satunya adalah satu, Zina, dua, kosong, tiga, mencuri, empat, minum khamar, merampok atau menyambut, ini kurang satu. Harusnya merampok, menyambut atau merokok. Nah, inilah kelima kegiatan-kegiatan yang masuk ke dalam ruang lingkup hudud. Baik, kita bahas satu persatu tentang zina. Siapa yang akan membacakan tentang zina? Gantian, silakan. Status hukum zina, kesepakatan para ulama bahwa zina hukumnya haram dan dosa besar. Pengertian zinanya? Zina ialah melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Hukumnya? Status hukum zina, kesepakatan para ulama bahwa zina hukumnya haram dan dosa besar. Macam-macam zina. Macam-macam zina. Satu, zina muhsan, perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah, suami istri atau janda atau budak. Hukumnya adalah dirajam sampai mati. Dua, zina beli muhsan, zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Para ahli fikih, hukuman bagi pelaku zina muhsan adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Oke, terima kasih. Kasih tepukan dulu. Zina, pengertiannya adalah melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah, atau memasukkan farji atau alat kelamin laki-laki kepada alat kelamin perempuan tanpa ada ikatan nikah. Jadi kalau kita boleh mengatakan ya pacaran lah, gitu ya. Bagaimana Pak kalau misalkan yang suka kan cuma suka sama suka, gitu. Tetap dalam hukum Islam itu haram kalau tidak ada ikatan nikah. Makanya kalau kamu di luar itu harus menikah terlebih dahulu. Ya kan? Haram. Gimana sih rasanya haram itu? Salah satunya kamu akan rugi. Di saat kamu punya mimpi ingin jadi seorang bidadari, di saat seorang perempuan bermimpi ingin menjadi permaisuri sehari, laki-laki bermimpi ingin menjadi seorang pangeran sehari dalam akad nikahnya. Tapi itu semuanya gagal apabila kamu melakukan zina. Semua itu tidak akan pernah terrealisasikan,
tidak akan pernah terjadi apabila kamu melakukan zina. Dan zina itu tidak hanya berakibat kepada satu orang saja, tapi akan berakibat kepada semuanya, baik diri sendiri, keluarga, ataupun masyarakat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa apabila dalam satu kampung itu melakukan perzinahan, maka satu kampung itu bisa berdosa. Saking beratnya hukuman Zina. Nah, zina terbagi dua. Ada zina muhson, ada zina ghairu muhson. Kalau zina muhson adalah zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah, pernah menikah, ataupun yang sedang menikah. Atau kalau yang sedang menikah mah selingkuh lah, ya. Atau kalau yang sudah menikah. Nah, baik. Nah, pembunuh zina itu kan tadi ada dua ya. Ada pembunuhan muhson dan ada pembunuhan ghairu muhson. Pembunuhan muhson adalah pembunuhan. Zina muhson. Zina muhson dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Hukumannya apa bagi yang zina muhson? Dilayang sampai mati. Saking apa? Saking Allah menjaga martabat Wanita. Yang kedua, zina ghairu muhson dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Pacaran kalau kata Umi, ya betul. Orang yang pacaran, orang yang jatuh cinta, nah melakukan hubungan seksual di luar nikah, maka hukumnya tetap haram. Ke dalam zina ghairu muhson. Hukuman bagi yang berzina ghairu muhson. Pada pintar ya, karena lihat di depan. Bagus. Baik, itu zina. Kita lanjutkan. Oh iya, satu lagi. Kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau yang diperkosa? Apakah termasuk ke dalam zina muhson atau ghairu muhson? Tidak. Kalau pemerkosaan itu termasuk ke dalam penganiayaan berat yang dilakukan hanya oleh satu orang yang salah, yang memperkosanya. Karena kalau zina di sini dikatakan suka sama suka, ya itu suka sama suka yang tidak didasari oleh ikatan pernikahan. Baik, kita lanjutkan yang kedua tentang qadha. Nah, ada gambar ini. Apa itu qadha? Kami tunjuk disebut dengan menuduh. Qadha itu adalah menuduh orang yang baik-baik berzina. Menuduh orang-orang baik berzina. Contoh misalkan kelas IPA 1 dituduh oleh bapak, kamu semua berzina ya. Kalau terbukti berarti kamu yang dihukum berzina. Hukumnya ghairu muhson. Kalau tidak terbukti, maka yang dihukum siapa? Karena telah menuduh. Hukum qadha itu apa? Hah? Hukum qadha itu 80 kali terbuka bagi yang merdeka. Siapa yang merdeka itu? Kita semua. Ya, karena yang tidak ada beban atau bukan manusia jual beli atau bukan manusia hamba sahaya. Terus, nah, hukuman bagi yang qadha itu bagi yang menuduh. Kalau yang menuduhnya tidak terbukti si yang dituduh itu tidak berzina, maka si yang menuduh itu mendapatkan hukuman berapa? 80 kali. Hukumnya qadha adalah apabila menyatukan 4 saksi atau pasangan suami istri yang mengatakan sumpah bahwa si yang menuduh itu benar-benar bohong. Jelas ya? Lanjutkan. Nah, ini tentang masalah minum-minuman keras, bukan minuman batu ya, tapi minuman yang memabuk. Minuman keras punya nah, minuman keras itu punya apa? Minuman keras itu diantaranya alkohol yang mengandung alkohol. Kalau di Indonesia itu ada alkohol yang memang boleh diperjualbelikan di Indonesia, tapi ada yang memang tidak diperbolehkan dijualbelikan di Indonesia karena punya kadarnya masing-masing. Dan jelas alkohol apapun yang kita minum itu
kecuali alkohol untuk obat. Karena alkohol untuk obat tidak diminum, tapi minimal dioleskan kepada kulit yang terasa sakit atau yang terkena luka. Dan itu insya Allah diperbolehkan oleh hukum agama. Dan jelas bagi orang-orang yang meminum minuman khamar itu sudah jelas hukumnya haram, berdosa, dan hukuman bagi minuman apa? Yang ketahuan minuman 80 kali cambukan. Karena memang minuman khamar itu ujung-ujungnya membuat manusia tersebut jadi kayak orang gila. Yang ada lihat di sekitarannya, di sekitar tempat rumah kamu, ada yang mabok, kelihatan kayak apa? Kayak yang kalian kan? Kalau dia ngomong kemana-mana, bahkan dia pelanggan pun nggak mau, karena memang tidak seperti orang gila. Mau kamu minum keras? Oh, dibilang ini dari. Yang kita minum es kafe, es batu, rasa Bentar lagi istirahat, nanti kita minum es kafe. Oke, baik, kita selanjutnya mencuri. Ini siapa? Mencuri. Ini siapa? Pencuri ini kalau dibalikin bisa nggak? Nggak bisa, karena polisi itu pengayom masyarakat. Nah, pencuri itu apa artinya? Mengambil harta orang lain tanpa izin atau tanpa diketahui. Ya, dia jelas ya. Kalau orang yang ngambil barang orang lain tanpa diketahui mencuri. Kalau diketahui disebut dengan minjam. Tapi ada nggak yang meminjam untuk dia dikembaliin? Ada. Apakah disebut pencuri? Iya. Mencuri dengan hal? Sama aja dengan mencuri. Tetapi mencurinya baik-baik, izin dulu, tapi tidak dikembalikan. Sama aja dengan mencuri. Awas ya, jangan bilang lagi. Kak, gimana kalau saya mencuri hati gitu? Ya dosa. Kalau mencuri hatinya, mulai dadanya, ya ambil hatinya bisa. Akan membunuh ya. Tapi kalau dalam konteks yang lain, ya memang mau dewasa, silakan lah. Ya. Nah, mencuri itu ada nisabnya. Nisab mencuri itu apabila dia akan dipotong tangan apabila nisab emasnya sudah 3,34 gram emas. Kalau kita uangkan 1 gram emas kita berapa? 200-an. 500.000 1 gram. Itu 3 gram setengah, kita anggap 3 gram setengah, berarti 1,750. Nah, apabila mencuri sudah masuk ke 1.750.000, maka hukumannya potong tangan. Gimana sih hukuman bagi si pencuri yang potong tangan? Mencuri pertama potong tangan kanan, mencuri kedua kalinya potong kaki kiri, mencuri ketiga kalinya tangan kiri, dan mencuri yang keempat kalinya kaki kanan, mencuri yang kelima kalinya di penjara ataupun diasingkan sampai dia sampai dia sadar, sampai dia taubat kepada Tuhan, maka kembalikan lagi ke masyarakat. Jelas ya? Jelas. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang penyambut perampok dan perompak. Sebetulnya penyambut perampok dan perompak hampir sama dengan pencuri. Cuma konteksnya kalau pencuri itu lebih kepada hanya mengambil barang saja. Kalau merampok, merompak dan sebagainya serta penyambut lebih kepada konteksnya dia mencuri sambil membunuh ataupun melukai ataupun menyiksa. Jadi kayak begal, kayak merampok di laut, lompat ke laut. Kayak apa lagi? Penodong, juga sama. Dosa. Karena nanti ada apabila kita seperti menakut-nakuti, itu tidak boleh. Itu dihukum dalam hukuman Islam. Nggak boleh. Ya? Nah, untuk penyambung perampok dan
saja sama dengan hukuman mencuri. Jadi potong tangan. Kalau membunuh saja tanpa mengambil harta, disos. Ya, cuma dibunuh saja tanpa diambil hartanya oleh yang lainnya. Paham sampai di sini? Tidak ada pertanyaan? Tidak. Lanjutkan. Oh. Nah, ini yang terakhir. Nih. Hak atau hukuman bagi perampok dan perompak ada di surat Al-Maidah ayat 33. Jadi sudah jelas jika merampas atau membunuh hukumannya mati dan salib, belum merampas atau membunuh hukumannya seperti hukuman kisos, hukuman mati, dan hanya mengambil barang saja yaitu dengan hukuman potong tangan. Jelas? Ada yang tanyakan? Tidak, yakin? Yakin. Oke, baik. Kalau memang jelas tidak ada pertanyaan, maka sekarang Bapak telah mengharapkan semuanya bisa berkelompok. Di sini ada 15 orang ya? Ada berapa? 15 orang. Oke, dari 13 orang bisa membuat kelompok menjadi 3 kelompok. Silakan. 1 sampai 4, sisanya silakan bagi 2. Jelas ya? Atau enggak? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 di sana. Oke, baik semua anak-anakku yang Bapak cintai, kelompoknya sudah terbagi. Lihat ke depan semuanya. Lihat ke depan. Di situ ada gambar tentang sosial media. Ada pertanyaannya, analisis gambar 2 ini dan kaitkan dengan hudud. Ada 2 gambar. Pertama gambar yang ini dan yang kedua gambar ini. Jelas ya? Yang kedua gambar media sosial. Tetapi gambar yang ketiga, gambar yang kedua itu adalah gambar HP yang sedang digendong. Jelas? Jelas? Oke, silakan berkelompok untuk membuat deskripsi dari 2 gambar tersebut. Bisa? Bisa. Tunggu 5 menit, 6 menit lah ya untuk mengerjakan analisis gambar ini. Dipersilakan. Gimana? Silakan gambarnya dianalisis. Ada 2 gambar. Ada 2 gambar. Dua gambar yang pertama tentang media sosial. Gambar yang kedua itu ada HP yang digendong dengan media sosial. Jelas ya? Kita membuat deskripsi masing-masing. Nanti ada perwakilan kelompok untuk memberikan deskripsinya. Ini untuk kelompok 2. Sudah hafal gambarnya tadi? Pertama ada gambar media sosial secara utuh. Yang kedua ada gambar handphone yang ada tulisannya digendong oleh oleh orang. Nah itu silahkan analisis, deskripsikan apa yang menjadi yang berkaitan dengan hudud. Ingat berkaitan dengan hudud. Kelompok 1 ada kendala? Gambarnya tadi apa? Oke, gambarnya tadi ada 2. Ada gambar yang ini 1, ada HP yang digendong, sama gambar yang memang konteksnya media sosial semua. Silahkan analisis, berikan deskripsinya dan nanti disampaikan. Jelas ya? Oke, terima kasih. Oke, baik semuanya kelompok 1, 2, dan 3 sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah kalau memang sudah selesai. Sekarang kita akan membuktikan deskripsi yang mana dan analisis kelompok mana yang memang bisa jelas dan memang real keadaan sekarang dengan media sosial yang begitu menjadi tumpuan hidup manusia sekarang itu. Baik, siapa yang duluan untuk mendeskripsikan? Kelompok 2 terlebih dahulu. Silakan kelompok 2 berdiri yang mewakili untuk membacakan deskripsi analisisnya. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut analisis kelompok kami dari gambar yang pertama, dari gambar pertama yaitu media sosial, di mana bisa bermula perzinahan melalui Facebook, WA, Instagram, dan lain sebagainya. Bisa jadi orang yang suka sama suka bertemu dalam media sosial, lalu saling mengenal, timbulnya rasa nyaman dan timbulnya bertemu yang bisa merujuk pada perzinahan. Yaitu terus perampokan pun bisa terjadi lewat media sosial. Contohnya ketika kita sering mengupdate keseharian kita seperti belanja gitu ya. Belanja. Yang jadinya timbul rasa iri dan ingin memiliki, lalu terjadilah perampokan. Lalu untuk gambar kedua, ya, menurut pengamatan kami dari gambar tersebut,
bisa disimpulkan bahwa kita menggunakan media sosial harus lebih bijak, berhati-hati. Jika kita salah menggunakannya, akan membahayakan diri kita sendiri, bahkan orang lain. Intinya akan berakibat fatal jika salah menggunakannya. Oke, kasih aplaus untuk kelompok. Lanjut ke kelompok 3. Kelompok terakhir dipersilakan. Baik, saya perwakilan di kelompok 3. Untuk analisis gambar pertama yaitu media sosial. Media sosial adalah tempat orang-orang untuk berekspresi. Dengan media sosial banyak juga orang yang menyalahgunakannya sehingga dapat terjadi hudud. Contohnya itu adalah kozok atau menuduh orang baik berbuat zina, seperti yang dikatakan kelompok 2 tadi kan, bisa media sosial itu bisa berujung kepada zina dan lain sebagainya. Dan untuk analisis gambar kedua, seperti yang kita lihat di sana ada gambar Android ya. Pada zaman sekarang ini HP atau Android itu sudah seperti prioritas utama bagi semua orang. Apalagi karena pandemi seperti ini, kita itu harus berkomunikasi lewat HP atau Android kan, karena susah untuk bertemu orang yang jauh. Nah, karena dari itu HP kita sebagai umat Muslim harus membuat HP atau Android ini sebagai alat yang berguna dan jangan sampai menimbulkan kepada hudud. Karena di HP atau Android ini juga kan terdapat banyak sekali media sosial yang bisa berbuat hudud seperti zina ataupun pencurian ya kan, karena banyak yang mengupload hartanya untuk dipamerkan dan menimbulkan niat kita untuk mencuri, dan itu jangan sampai terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Kasih aplaus buat kelompok. Baik, terima kasih bagi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 yang telah memberikan analisis titiknya tentang gambar-gambar yang ada di depan. Yang memang pada konteksnya adalah bahwa media sosial ini sekarang menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Kenapa dikatakan jadi pembunuh nomor 1 di dunia? Karena memang sekarang media sosial itu sangat tampak dan mudah diakses oleh siapapun, umur berapapun dan dalam keadaan apapun. Dan disitulah terjadi hudud. Bisa terjadi penzinahan, bisa terjadi perampokan, bisa terjadi tentang jual beli minuman keras dan sebagainya. Karena kenapa? Media sosial sekarang dianggap sebagai akses untuk segalanya. Media sosial sekarang dianggap sebagai, ya mungkin kalau kita berkata dewa, mungkin dewanya sekarang manusia itu ada di media sosial. Belajar bisa dari Google, ya kan? Belajar juga bisa dari Google. Mencari materi dimanapun bisa cari. Tapi itu adalah hal yang baik, bukan hal yang tidak baik apabila kita menggunakan media sosial itu dengan baik. Dipakai berdakwah, menjelaskan tentang hudud, itu sungguh luar biasa. Dipakai menjelaskan tentang, mengingatkan peraturan tentang sholat dan sebagainya, itu malah jadi ibadah. Tapi kalau misalkan tiap hari media sosial itu dijadikan sebagai ajang untuk memfitnah orang, mencaci maki orang, bahkan membuat perpecahan satu kelompok dan kelompok yang lain, maka gadget yang kita punya, Android yang udah punya, itu bukan malah membuat jadi pahala buat diri kita, tapi malah membuat dosa baik untuk diri kita ataupun untuk orang tua kita yang sudah memberikan gadget itu dengan uangnya. Maka nggak boleh. Silakan bermedia sosial, silakan memakai media sosial dengan sepuasnya kamu semua. Tapi ingat satu hal, ada batasan-batasan yang harus dilakukan dan tidak dilakukan agar tidak terjadi segala hal yang berkaitan dengan hudud. Dan yang pasti adalah bahwa media sosial sekarang sudah menjadi pelopor fitnah yang paling pertama sedunia. Karena memang jelas kan, di media sosial kita bisa posting asalnya cantik, aslinya jelek, gitu kan? Di media sosial kita bisa posting yang kayak punya harta padahal tidak punya apa-apa. Akhirnya banyak penipuan, banyak kesalahpahaman, banyak fitnah. Karena kenapa? Menggunakan media sosialnya tidak bertanggung jawab, maka pasti akan terjadi masalah hudud. Maka apakah ada pelanggaran UU apa sebutnya UU ITE? Di Indonesia itu ada UU ITE, maka kita harus berhati-hati menggunakan media sosial agar tidak tersangkut kepada hukum undang-undang
tentang media sosial yaitu melalui UU ITE. Jadi berbicara harus baik di media sosial, mengupload apapun harus baik di media sosial. Jangan sampai malah membuat risih, membuat fitnah ataupun membuat perpecahan kepada satu kelompok ataupun golongan yang lainnya. Paham sampai di sini? Paham. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, baik. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, untuk tugas minggu depan, silakan nanti di rumah analisis di kampungnya atau di tempatnya masing-masing, apakah dulu terjadi baik itu perzinahan, apakah itu zina, bodong, mencuri, penyamun, merampok, apakah terjadi? Kalau terjadi silakan kamu tulis, kamu jabarkan, kamu jelaskan kenapa dan dampaknya seperti apa serta alasan terjadi itu seperti apa. Paham? Paham? Baik, tolong dikerjakan dengan baik dan itu dikerjakannya per kelompok. Kelompoknya tadi nanti bisa saling diskusi. Jelas ya? Jelas. Baik, kalau tidak ada ditanyakan seperti penutup, Bapak berpesan terakhir bahwa hari ini zina, pencurian, perampokan itu terjadi bukan karena hanya sekedar ketemu, tapi media sosial sekarang yang memang berperan sangat penting terjadinya baik hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang baik. Maka Android yang kita punya, media sosial yang kita punya, baik kita punya Instagram, WhatsApp, Line, Twitter dan sebagainya, pergunakanlah dengan baik agar tidak terjadi perpecahan, bahkan terjadi pembunuhan, zina dan sebagainya. Jadikanlah barang-barang yang hari ini kita punya menjadi pahala untuk kita semua dan berkah di masa yang akan datang. Bapak titip pesan, jadikanlah Android Anda semua menjadi ladang pahala untuk di masa yang akan datang. Dan akan menjadi pahala untuk orang tua kita di saat nanti orang tua kita meninggal, lalu dipertanggungjawabkan oleh Allah tentang semua harta yang diberikan oleh orang tua kepada kita, maka orang tua kita akan mengatakan, anakku sudah baik, anakku sudah mempergunakan rezeki yang aku berikan kepada anakku dengan memakai Android sebaik-baiknya Android. Memakai Android dijadikan ladang dakwah, media sosial dijadikan ladang dakwah, dan media sosial dijadikan sebagai pemersatu umat seluruh Indonesia. Jelas ya? Kalau pesan Bapak disampaikan kepada seluruh teman-temannya agar memperhatikan dan menggunakan media sosial dengan baik. Dan jangan lupa tugas dikerjakan dengan baik. Dan minggu depan kita bertemu lagi dan kita akhiri pertemuan hari ini dengan pengucapan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan untuk menutup pelajaran hari ini dan kita berdoa berdoa oleh sunnah ibu tersebut. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa oleh kita. Selesai. Oke. Terima kasih dan sebelum Bapak keluar, minggu depan kita akan belajar tentang bugot. Jadi siapkan nanti baca dulu tentang bugot, nanti Bapak akan share materinya di Google Classroom ataupun di grup WhatsApp. Supaya nanti Anda semua bisa baca dulu sebelum minggu depan kita akan belajar. Terima kasih, semoga sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.